tentang abang data. Karena itu izinkan kami untuk mempresentasikan materi kami pada hari ini. Waktu selanjutnya saya beri kepada pemateri satu. Waktu berdebat saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan perangkat pembelajaran bangun data, materi bangun data untuk kelas 4 SD. Di sini kami menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Dan seperti yang kita lihat itu adalah capaian pembelajaran dari mata pelajaran matematika dari fase A sampai fase C. Fase A, karena kami mengajarnya di kelas 4, materinya untuk kelas 4, jadi kami ambil dari fase B. Nah, ini hasil konten untuk mata pelajaran matematika dari semester 1 sampai semester 2. Jadi ada bab-babnya dan subtopik dari setiap bab dalam pembelajaran matematika kelas 4 SD. Modul ajar yang pertama, kami menggunakan model pembelajaran PBL atau problem maksud learning. Di sini yang kami ambil elemennya geometri tentang segi banyak. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menganalisa bangun data segi banyak, dan yang kedua peserta didik dapat membedakan jenis-jenis bangun data segi banyak. Berikut langkah-langkah pembelajaran dari model pembelajaran PBL. Kegiatan pendahulu ada orientasi. Yang pertama untuk membuka kegiatan dengan sapa, memberi salam kepada murid, ada absen kehadiran, dan mengkoordinasi suasana belajar agar siswa bisa semangat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Lalu guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. Setelah itu, guru memberi motivasi kepada siswa dan masuk yang berikut persepsi. Guru menanyakan materi yang dipelajari sebelumnya dan mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajarinya pada hari ini mengenai segi banyak. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran apa yang akan dipelajari siswa hari ini. Seperti tadi, siswa akan mempelajari materi tentang segi banyak, dan mereka akan mengenal bangun data segi banyak. Kita masuk pada kegiatan inti yang pertama, mengorientasi siswa pada masalah. Siswa mengamati dan membaca gambar bangun data segi banyak yang ditampilkan. Di sini kami siswa diminta guru untuk melihat gambar melalui video yang ditayangkan tentang bangun data segi banyak. Lalu guru memberi pertanyaan sebagai pemantik pada setiap siswa. Ketika mereka melihat gambar atau menonton video, apa yang mereka pikirkan ketika melihat video pertama. Ketika anak-anak lihat ini, anak pikir kita akan belajar apa. Jadi itu memicu anak-anak untuk berpikir, hari ini mereka belajar tentang apa. Lalu yang berikut, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari tentang segi banyak dan contoh-contohnya. Jadi kami sudah siapkan materinya dan sebentar akan dipresentasikan dengan dia punya media belajar yang sudah ada di sini. Lalu yang kedua, langkah yang kedua di bagian inti, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membagikan siswa dalam bentuk kelompok. Lalu yang kedua, guru memberikan arahan kepada peserta didik dalam mengerjakan LKPD secara berkelompok untuk nanti dipresentasikan di depan kelompok lain.
Yang ketiga, membimbing penyelidikan kegiatan individu atau kelompok. Jadi peserta didik melakukan diskusi kelompok dengan bimbingan dan arahan dari guru untuk menjawab tugas yang telah dibagikan dalam LKPD. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama, peserta didik dari perwakilan kelompok secara bergantian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Setelah itu, peserta didik lain memberi tanggapan dan apresiasi untuk kelompok yang melakukan presentasi. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru menghubungkan materi yang sudah dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini guru menjelaskan lagi, ketika anak sudah belajar tadi, anak bisa amati lingkungan sekitar di dalam kelas. Ada benda-benda yang mungkin mirip seperti bangun data yang tadi kita sudah pelajari. Dari anak-anak diminta untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar dan mereka bisa menyebutkan itu, mengaitkan materi yang sudah dipelajari dengan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Lalu kegiatan penutup. Setelah itu guru menyimpulkan materi yang dipelajari, yang memberikan kesempatan lagi kepada peserta didik untuk bertanya kalau yang belum mengerti. Lalu guru memberikan apresiasi berupa pujian, tentu pintar, tentu selalu seperti itu. Lalu guru menyampaikan materi apa yang akan dipelajari minggu depan, dan guru meminta siswa untuk memimpin doa. Setelah itu tentu terima kasih lagi supaya guru juga semangat dan menjalankan kegiatan untuk pembelajaran PPR, model pembelajaran PPR. Lalu ada di bawahnya penilaian. Dari di sini dinilai sikapnya kerjasama dalam kelompok, tanggung jawab, terus berani untuk tampil di depan dan menjelaskan yang sudah mereka kerjakan, lalu jujur juga supaya tidak ada yang menyontek di antara anak-anak. Nah, di sini ada penilaian keterampilan, dan di sini ada mengenal bangun data segi banyak beserta contohnya. Dari yang dinilai pertama itu tentang kemampuan menjelaskan apa itu pengertian segi banyak. Jadi siswa bisa menjelaskan apa itu pengertian segi banyak. Terus guru bisa menilai, siswa bisa menyebutkan contoh bangun data segi banyak atau tidak. Lalu menyebutkan contoh bangun data segi banyak yang ada di lingkungan sekitar, kaitan dengan lingkungan sekitar. Lalu bagaimana siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok sesuai petunjuk. Nah, ini ada LKPD-nya. Dari di dalam LKPD ini tujuan kegiatannya peserta didik mampu menganalisa bangun data segi banyak, dan juga peserta didik dapat membedakan jenis-jenis bangun data segi banyak. Jadi di sini dalam kegiatan LKPD ini peserta didik akan membentuk lidi atau sedotan dan menyusun menjadi beberapa bentuk bangun data. Dari ketika mereka susun, mereka akan menemukan ini bangun data apa, dan mereka akan menggambar dan menulis bangun data apa yang setelah mereka temukan di dalam hasil praktek mereka tadi. Kali ini bahan ajarnya tentang segi banyak, bangun data segi banyak. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisa bangun data segi banyak, serta didik dapat membedakan jenis-jenis bangun data segi banyak. Ini isi materinya. Ini masih isi materi. Nah, setelah isi materi ada ini rangkuman materinya. Rangkuman materi ada soal evaluasi untuk anak-anak 10 nomor. Dan ini media belajar bangun data segi banyak, dan ini beda dengan yang ada di sini karena waktu itu ketika
kami belum perbaikan, sudah buat seperti ini, sudah jadi semua, sudah kirim ke grup, saya pergi ngobrol lagi dengan ibu bilang bisa diganti karena dia butuh yang 3 dimensi, oleh karena itu kami buat ulang lagi media belajar yang di sini, karena itu sudah terlanjur dikirim, jadi seperti berbeda gitu. Baik, ini modul ajar yang pertama dengan model pembelajaran PDF. Saya kasih kesempatan untuk saudara saya berikut untuk menjelaskan modul ajar yang pertama. Materi yang kedua kami menggunakan modul ajar guru BTK. Model pembelajaran CPR. Elemen geometri bank data segitiga dan segitiga. Tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran, siswa dapat menerapkan teori luas dan sifat-sifat bank data segitiga dan segitiga. Yang kedua, setelah belajar materi ini, peserta ini mampu membedakan bank data segitiga dan segitiga. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, peserta ini mampu menuliskan perincian segitiga sama kaki dan sisi. Setelah ramai kumpul dan segitiga. Dan yang terakhir, setelah mempelajari materi ini, peserta ini mampu memecahkan soal-soal dengan menggunakan rumus dari bank data segitiga dan segitiga. Kegiatan di masyarakat dan salam aksesi keadilan dan mengisikan suasana belajar. Guru meminta salah satu siswa untuk mengikuti doa. Dan terakhir, guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran. Konstruktivisme, guru menanyakan pembelajaran sebelumnya mengenai bank data sedikit banyak dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari mengenai bank data segitiga dan segitiga. Menunjukkan video tentang bank data segitiga dan segitiga. Dan yang kedua, melakukan tanya jawab tentang video yang ditampilkan pertanyaan teman-teman. Apa yang anak-anak lihat dalam video? Coba perhatikan cerita anak-anak, apakah ada benda-benda yang berbeda sama seperti yang terlihat dalam video? Yang kedua, model atau perbedaan. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari dengan menggunakan segitiga dan segitiga. Yang ketiga, intuitif atau menunjukkan. Peserta ini menunjukkan gambar-gambar bank data segitiga dan segitiga yang ada dalam ruangan atau berbeda disebut dari lingkungan sekitar. Yang keempat, bertanya. Guru menanyakan apakah sudah mengerti tentang materi. Guru membagikan siswa dalam beberapa kelompok. Guru membagikan data materi kepada masing-masing kelompok dan menjelaskan bagaimana cara belajar. Yang terakhir, learning community dalam masyarakat belajar. Siswa bersama kelompoknya memecahkan masalah yang ada pada lembar kerja tentang bank data segitiga dan segitiga. Siswa diminta secara berdiri menyampaikan materi yang sudah dipelajari dan mengenang assessment atau penilaian data. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang ada pada datanya. Guru memberi kesimpulan atau ringkasan materi pembelajaran. Bertanya jawab seputar materi yang telah dipelajari. Guru memberikan motivasi pembelajaran. Guru memberi apresiasi
menyebutkan ciri-ciri segitiga, menyebutkan ciri-ciri segi empat, dan membedakan hukum segitiga dan segi empat. Lembar kerja peserta didik. Tujuan kegiatan: setelah melakukan kegiatan ini, peserta didik mampu membedakan bangun data segitiga dan segi empat. Setelah melakukan kegiatan ini, peserta didik mampu menuliskan ciri-ciri segitiga, sama kaki, sama sisi, sembarang lagi, rumput, dan seterusnya. Bangun data segitiga dan segi empat. Tujuan pembelajaran: setelah proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan lebih luas dan sifat-sifat bangun data segitiga dan segi empat. Kedua, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu membedakan bangun data segitiga dan segi empat. Ketiga, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menuliskan ciri-ciri segitiga, sama kaki, sama sisi, sembarang, lancip, kumpul, dan seterusnya. Dan terakhir, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu mengerjakan soal-soal dengan menggunakan rumus dan bangun data segitiga dan segi empat. Jadi isi materi pertama, bangun data segitiga. Materi A, segitiga. Pertama, segitiga merupakan bangun data yang dibatasi dengan adanya dua sisi serta memiliki tiga buah titik. Yang kedua, ada beberapa jenis segitiga antara lain yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, segitiga siku-siku, segitiga kumpul, dan segitiga lancip. Yang ketiga, ada pun sifat-sifat segitiga yang keempat, fungsi luas dan bentuk segitiga. Luas 1/2 kali sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Yang berikut segi empat. Persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Yang kedua, sifat-sifat persegi antara lain yaitu memiliki sisi atau sama panjang, memiliki dua diagonal yang sama panjang, keduanya saling berhubungan dan yang penting dalam kurus enam dari dua bagian sama panjang. Yang memiliki empat sudut sisi yang sama besar, yakni 90 derajat. Yang ketiga, untuk luas dari segi empat atau persegi luas sisi kali sisi dan dikelilingi dengan S sampai S. Dan terakhir juga luas simetri empat dari kita dan kita simetri kita. Soal evaluasi Guru menyampaikan KTP kelas 4. Elemen geometrik, bangun data, persegi panjang, jajar lenyap, trapesium, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran: 1. Mempelajari materi ini, peserta didik mampu menjelaskan tentang sifat-sifat keliling dan luas dari bangun data persegi panjang, jajar lenyap, trapesium, dan lain-lain. 2. Setelah mempelajari materi,
dilakukan pada LKPD jika mampu membedakan sifat-sifat dari setiap bangunan dari segi panjang, dari pendek, cium dan lain-lain. Modul pembelajaran pendidikan matematika bendera Inggris Indonesia atau BRI. Rata-rata kegiatan pendahuluan. 1. Orientasi. Guru membuka kegiatan dengan cara dan cara atensi kehadiran dan kondisikan suasana belajar. 2. Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. 3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 4. Pembagian siswa dalam kelompok. Kegiatan inti. 1. Memahami masalah kontekstual. Yang pertama, guru memaparkan atau menjelaskan nama tersebut dan materi yang dalam pembelajaran dari segi panjang, dari medium, cium dan lain-lain. Yang kedua, guru menanyakan pada siswa kira-kira apa yang dipelajari setelah mengamati gambar. Yang kedua, menjelaskan masalah konseptual. Guru menjelaskan penggunaan spesifik, panjang, detail, cium dan lain-lain. Guru mengaitkan penggunaan tersebut dengan kehidupan sehari-hari atau beda-beda yang ada di rumah atau sekolah yang bentuknya sama seperti penggunaan yang dipelajari dari contohnya pada tulis, lain-lain dan lain-lain. Ketiga, menyelesaikan soal secara individual dengan cara mereka masing-masing. 1. Guru memberikan LKPD tentang sifat-sifat dan penggunaan dari segi pandang, daya pendek, cium dan lain-lain kepada masing-masing siswa. Kedua, guru menjelaskan secara bersama. Ketiga, guru mengamati atau mengawasi kerja siswa. Yang keempat, membandingkan atau mendiskusikan jawaban. Yang pertama, siswa diminta membandingkan jawabannya dengan jawaban semuanya. Kedua, guru dan siswa membahas bersama jawaban. Yang kelima, menyimpulkan. Guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Kedua, guru memberikan apresiasi kepada siswa yang dengan salut atau tidak. Penutup. Yang pertama, guru memberi kesimpulan atau ringkasan materi pembelajaran. Yang kedua, siswa mencatat kesimpulan atau ringkasan materi. Yang ketiga, guru memberikan motivasi pembelajaran. Yang keempat, guru menutup pelajaran dengan meminta salah satu siswa memimpin doa. Yang kelima, melakukan terima kasih. Penilaian keterampilan. Penilaian untuk kerja identifikasi label bilangan. Identifikasi bangun data. Menyebutkan ciri-ciri keliling dan luas bangun data seperti panjang. Menyebutkan ciri-ciri keliling, luas bangun data dan pendek. Menyebutkan ciri-ciri keliling, luas bangun data dan kecil.
dan akhirnya siapa sih tujuan kegiatan. Setelah mengerjakan kegiatan yang dilakukan pada kompetisi, semua membedakan sifat-sifat tersedia bangun rata, persegi panjang, jarak pendek, optim, dan lain-lain. Bahan panjang, bangun rata, persegi panjang, jarak pendek, optim, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menjelaskan tentang sifat-sifat keliling dan luas dari bangun rata, persegi panjang, jarak pendek, optim, dan lain-lain. Kedua, setelah mempelajari materi dan kegiatan yang dilakukan pada kompetisi, siswa mampu membedakan sifat-sifat dari setiap bangun rata, persegi panjang, jarak pendek, optim, dan lain-lain. Sisi materi. Bisa kita lihat jadinya di slide ini. Rangkuman. Jadi ya belajar. Bangun rata, persegi panjang, jarak pendek, optim, dan lain-lain. Oke. Jadi sudah jalan kiri di ibu saya, makanya ada di sini. Lihat. Melalui eksperimen, tadi mampu mengenal menggunakan apa saja yang dibuat di dalamnya. Lama-lama pembelajaran pembelajaran inti terdiri dari kegiatan ini yang pertama menjawab pertanyaan mendasar. Peserta didik mengamati gambar tentang komposisi dan dekomposisi bangun data atau mengamati. Peserta didik berdiskusi bersama guru yang menjawab pertanyaan atau mengamati. Apakah anak-anak terhadap ini? Apakah anak-anak tahu cara berkomposisikan bangun data? Apa yang anak-anak tahu tentang komposisi dan dekomposisi? Yang kedua, analisis perencanaan proses. Peserta didik mengamati video tentang komposisi bangun data. Guru menjelaskan materi tentang komposisi dan dekomposisi bangun data. Dan terakhir, guru membagi PD menjadi beberapa kelompok. Kegiatan yang berikut menyusun jadwal pembuatan. Yang pertama, siswa dipandu berdiskusi menyusun jadwal secara berdiri tentang kegiatan proses yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang kedua, guru mengisi tabel pada petugas PPT dan mengisi pada bagian waktu terkait langkah-langkah pengajaran proses.
Ini yang berikut peserta didik kemajuan proses. Yang pertama, guru membagikan SOPD tentang komposisi dan dekomposisi bangunan. Yang kedua, guru menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan SOPD dan memastikan semua. Peserta didik memahami apa yang harus dilakukan dan memiliki kelengkapan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas pada SOPD. Yang berikut, peserta didik dengan teman kelompoknya mengkomposisikan dan mendekomposisikan bahan data. Yang berikut, guru memantau kegiatan setiap kelompok dan melakukan penilaian proses. PD berkonsultasi jika memiliki kesulitan dalam mengerjakan proses. Peserta didik bersama dengan kelompoknya memberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban di SOPD dan dijaga tentunya perhatian. Yang terakhir, guru memberikan penilaian dan penguatan terhadap SOPD dari masing-masing kelompok. Yang berikut mutilasi. PD mempresentasikan proses yang sudah dikerjakan atau mengkomunikasikan. Yang kedua, guru memberikan tanggapan atau umpan balik terhadap hasil kerja kelompok. Yang berikut, guru memberikan kesempatan kepada PD untuk bertanya, melakukan konfirmasi terkait materi. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang terkait. Yang berikut evaluasi pengalaman. Yang pertama, guru melakukan refleksi dengan melakukan beberapa pertanyaan. Apa kegiatan ini menyenangkan? Kegiatan mana yang paling sering dan senang? Kegiatan mana yang paling sulit untuk dipahami? Peserta didik diajak untuk membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang dilaksanakan. Guru membagikan lembaran evaluasi kepada peserta didik. Peserta didik mengerjakan lembaran evaluasi yang telah diberikan kepada guru. Peserta didik mengumpulkan lembaran evaluasi yang telah diberikan. Teman-teman bisa lihat di layar. Bahan ajar komposisi dan dekomposisi bangunan. Tujuan pembelajaran. Isi materi, teman-teman juga bisa lihat di layar. Dan beberapa materi juga teman-teman bisa lihat di layar. Stipulasi ada soal nama, teman-teman bisa lihat. Terima kasih, itulah 4 modul yang sudah kami presentasi, dan terima kasih untuk perhatian teman-teman dan shalom kita semua.